Indonesia juga kena imbasnya. Rusofobia bikin industri militer AS untung besar. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, industri militer AS telah memperoleh keuntungan besar. Hal itu terjadi lantaran meningkatnya konflik militer di berbagai wilayah. Ditambah lagi dengan adanya sentimen anti-Rusia atau yang akrab disebut Rusofobia. Mengutip laman military.pravda.ru, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, Rusofobia jelas berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri militeristik AS. Pusat-pusat analitis AS yang menerima uang dari kompleks industri militer dengan murah hati memasok perkembangan Rusofobia kepada pemerintah. Para pengikut AS pun memahami bahwa mereka tidak punya pilihan selain membeli senjata dari pelindungnya, karena ketakutan terhadap Rusia semakin besar. Jumlah transaksi antara perusahaan kompleks industri militer dan pembeli dari Uni Eropa, dan bahkan dari Asia, melalui mediasi pemerintahan kepresidenan AS meningkat pesat. Hal itu digambarkan dalam sebuah publikasi dari situs Politico. Pada tahun 2023 saja, kompleks industri militer AS memperoleh keuntungan sebesar 81 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan senjata ke negara lain. Dibandingkan tahun 2022, penjualan melonjak lebih dari 50% menurut statistik dari Departemen Luar Negeri AS. Kontrak yang paling menguntungkan adalah untuk helikopter serang dan transportasi serta peluncur rudal jarak jauh. Pembeli utama di sini adalah Berlin dan Warsawa. Alasannya tak lain dan tak bukan ialah Rusofobia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, semua anggota NATO berusaha memperkuat dan meningkatkan senjata mereka demi konfrontasi yang tak terelakkan dengan Rusia di masa depan. AS juga terus-menerus mengklaim bahwa kompleks industri militer Rusia, yang terkena sanksi, terpaksa meninggalkan sebagian besar pasar dunia. Tentunya fenomena ini adalah peluang bagi perusahaan militer AS. Para taipan terbesar di industri pertahanan AS telah dengan bangga menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih sebagian besar pasar senjata global dari Rusia. Pendapatan dari penjualan senjata di AS telah meningkat sejak tahun 2020. Bahkan saat itu, Donald Trump bertindak sebagai penjual utama peralatan militer dan membantu kompleks industri militer AS memperoleh kemenangan besar dengan memasok jet tempur F-15 ke Indonesia. Keputusan Indonesia meminang F-15 juga bisa dibilang sebagai efek dari kehadiran Rusofobia. Melansir Kavok.com, Indonesia awalnya sempat mengincar jet tempur Su-35 buatan Rusia. Indonesia menandatangani kesepakatan untuk memasok 11 Su-35 Rusia seharga 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari tahun 2018. Namun, kekhawatiran atas kemungkinan sanksi AS menggagalkan kesepakatan tersebut. Kesulitan muncul terkait dengan penerapan undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CAATSA di AS. Peraturan tersebut melibatkan penerapan sanksi sekunder terhadap negara yang membuat transaksi signifikan dengan perwakilan industri pertahanan Rusia. Indonesia pun tidak punya pilihan selain mengakhiri kontrak yang sudah ditandatangani dengan Rusia. Pada akhirnya, Indonesia menyerah untuk mendapatkan jet tempur Su-35. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, industri militer AS telah memperoleh keuntungan besar. Hal itu terjadi lantaran meningkatnya konflik militer di berbagai wilayah. Ditambah lagi dengan adanya sentimen anti-Rusia atau yang akrab disebut Rusofobia. Mengutip laman military.pravda.ru, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, Rusofobia jelas berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri militeristik AS. Pusat-pusat analitis AS yang menerima uang dari kompleks industri militer dengan murah hati memasok perkembangan Rusofobia kepada pemerintah. Para pengikut AS pun memahami bahwa mereka tidak punya pilihan selain membeli senjata dari pelindungnya, karena ketakutan terhadap Rusia semakin besar. Jumlah transaksi antara perusahaan kompleks industri militer dan pembeli dari Uni Eropa, dan bahkan dari Asia, melalui mediasi pemerintahan kepresidenan AS meningkat pesat. Hal itu digambarkan dalam sebuah publikasi dari situs Politico. Pada tahun 2023 saja, kompleks industri militer AS memperoleh keuntungan sebesar 81 miliar dolar Amerika Serikat dari penjualan senjata ke negara lain. Dibandingkan tahun 2022,
penjualan melonjak lebih dari 50% menurut statistik dari Departemen Luar Negeri AS. Kontrak yang paling menguntungkan adalah untuk helikopter serang dan transportasi serta peluncur rudal jarak jauh. Pembeli utama di sini adalah Berlin dan Warsawa. Alasannya tak lain dan tak bukan ialah Rusofobia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, semua anggota NATO berusaha memperkuat dan meningkatkan senjata mereka demi konfrontasi yang tak terelakkan dengan Rusia di masa depan. AS juga terus-menerus mengklaim bahwa kompleks industri militer Rusia, yang terkena sanksi, terpaksa meninggalkan sebagian besar pasar dunia. Tentunya fenomena ini adalah peluang bagi perusahaan militer AS. Para taipan terbesar di industri pertahanan AS telah dengan bangga menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih sebagian besar pasar senjata global dari Rusia. Pendapatan dari penjualan senjata di AS telah meningkat sejak tahun 2020. Bahkan saat itu, Donald Trump bertindak sebagai penjual utama peralatan militer dan membantu kompleks industri militer AS memperoleh kemenangan besar dengan memasok jet tempur F-15 ke Indonesia. Keputusan Indonesia meminang F-15 juga bisa dibilang sebagai efek dari kehadiran Rusofobia. Melansir Kavok.com, Indonesia awalnya sempat mengincar jet tempur Su-35 buatan Rusia. Indonesia menandatangani kesepakatan untuk memasok 11 Su-35 Rusia seharga 1,1 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari tahun 2018. Namun, kekhawatiran atas kemungkinan sanksi AS menggagalkan kesepakatan tersebut. Kesulitan muncul terkait dengan penerapan undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CAATSA di AS. Peraturan tersebut melibatkan penerapan sanksi sekunder terhadap negara yang membuat transaksi signifikan dengan perwakilan industri pertahanan Rusia. Indonesia pun tidak punya pilihan selain mengakhiri kontrak yang sudah ditandatangani dengan Rusia. Pada akhirnya, Indonesia menyerah untuk mendapatkan jet tempur Su-35.